kabar? Salam jumpa kembali bersama kami. Saya Ibu PS, saya Ibu FP, Ibu RS. Salam kami, salam SMD. Semangat fraternitas. Ya. Baiklah, kami berharap anak-anak semangat dan tetap menjaga kesehatan. Di video pembelajaran kali ini kita langsung kolaborasi dengan pendidikan dan kelas 9 dengan tema Komutasi kekongruenan dan kesebangunan dengan menggunakan aplikasi Geometry. Kesebangunan dan kekongruenan. Yang pertama, kesebangunan. Bagian A, dua bangun datar yang sebangun. Nah, dua bangun datar disebut sebangun jika panjang sisi-sisi yang bersesuaian pada bangun-bangun tersebut memiliki perbandingan yang senilai. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian pada bangun-bangun tersebut sama besar. Nah, perhatikan contohnya. Persegi panjang ABCD dengan PQRS. Nah, perbandingan panjang. Untuk panjang AB sama dengan 6 dan PQ sama dengan 12. Dan perbandingan lebarnya adalah untuk AD 3 dengan PS adalah 6. Nah, jika sama-sama kita sederhanakan, maka perbandingan panjang dan perbandingan lebar itu sama-sama setengah. Sehingga dua bangun datar tersebut dapat dikatakan sebagai bangun datar yang sebangun. Selanjutnya kita masuk pada dua segitiga yang sebangun. Dua segitiga disebut sebangun jika A. Panjang sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Syarat ini disingkat dengan SSS atau sisi-sisi-sisi. Bagian B, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Syarat ini disingkat sudut-sudut-sudut. Sudutnya itu sama besar, itu maksudnya. Nah, bagian C, dua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan sudut yang bersesuaian yang diapit sama besar. Syarat ini disingkat dengan SSDS, sisi, sudut, sisi. Kesebangunan dinotasikan dengan lambang tak hingga. Contoh, diketahui panjang CD sama dengan 12 cm, AD sama dengan 6 cm, dan AB sama dengan 9 cm. Tentukan panjang DE. Dan buktikan segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEC. Sudut C pada segitiga ABC itu sama dengan sudut C pada segitiga DEC. Sudut A sama dengan sudut D atau sehadap. Sudut B itu sama dengan sudut E, juga merupakan sudut yang sehadap. Nah, sudut yang sehadap itu adalah sudut yang memiliki nilai yang sama besar. Dengan demikian, terpenuhi syarat SD, SD, SD atau syarat bagian kedua. Sehingga segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEC. Nah, sekarang kita untuk mencari nilai panjang DE, di mana panjang CD per panjang AC itu sama dengan panjang DE per panjang AB.
sama dengan CD-nya adalah 12. Kemudian panjang AC. Nah, panjang AC di awal tadi diketahui panjang CD itu sama dengan 12. Sementara AD 6, sehingga AC itu 12 ditambah 6 sama dengan panjang DE per 9. Sehingga DE sama dengan 12 dikali 9 per 18. Maka diperolehlah DE sama dengan 6 cm. Nah, selanjutnya kita masuk pada kekongruenan. Tadi kesebangunan, sekarang kita masuk pada kekongruenan. Dua bangun datar yang kongruen. Dua bangun datar disebut kongruen jika bangun-bangun tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama serta sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, perhatikan contohnya. Terdapat dua bangun datar ABCD dan PQRS. Diketahui panjang AB sama dengan RS. Panjang BC sama dengan panjang PS. Panjang CD sama dengan panjang PQ. Dan panjang AD sama dengan panjang QR. Sudut C adalah 75 derajat. Sudut D adalah 65 derajat. Dan sudut S adalah 105 derajat. Nah, yang ditanya adalah sudut R. Perhatikan penyelesaiannya. Berdasarkan gambar diperoleh panjang AB sama dengan RS, CD sama dengan PQ, BC sama dengan PS, AD sama dengan QR. Panjang sisi-sisi pada bangun trapesium ABCD ternyata sama panjang atau bersesuaian dengan panjang sisi-sisi bangun trapesium PQRS. Jadi, terbukti jika trapesium ABCD itu sebangun dengan trapesium PQRS, maka sudut A itu sama dengan sudut D, sudut B itu sama dengan sudut S, sama dengan 105 derajat. Sudut C sama dengan sudut P sama dengan 75 derajat. Dan sudut D sama dengan sudut Q sama dengan 65 derajat. Jadi, sudut R sama dengan 360 derajat dikurang 105 derajat tambah 65 derajat tambah 75 derajat sama dengan 360 derajat dikurang 245 derajat sama dengan 115 derajat. Sehingga besar sudut R adalah 115 derajat. Selanjutnya, dua segitiga yang kongruen. Dua segitiga disebut kongruen jika memenuhi syarat-syarat berikut. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang disingkat dengan SSS. Yang kedua, dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar disingkat S, SD, S. Yang ketiga, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang disingkat SD, S, SD. Perhatikan kembali contohnya. Buktikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Kita perhatikan panjang AC adalah 5 cm dan AB 12 cm. Panjang DF sama dengan 13 cm dan panjang DE sama dengan 5 cm. Nah, yang pertama kita cari panjang EF. Bagaimana caranya? Yaitu menggunakan rumus teorema Pythagoras, di mana EF sama dengan akar dari FD pangkat 2 dikurang ED pangkat 2 sama dengan akar dari 13 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2 sama dengan akar 114, yaitu 12 cm. Maka panjang EF adalah 12 cm.
Perhatikan kembali segitiga ABC dengan segitiga DEF. AC itu sama dengan DE, sama dengan 5 cm. Sudut A sama dengan sudut E, yaitu sudut siku-siku yang besarnya adalah 90 derajat. Di mana panjang AB sama dengan panjang EF, yaitu 12 cm. Dengan demikian, syarat dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi-sisi tersebut sama besar, disingkat SDS terpenuhi. Demikianlah pembelajaran kita kolaborasi matematika dan kelas 9 mengenai komputasi, kekongruenan, dan kesepahaman dengan menggunakan aplikasi Geometry. Kami berharap anak-anak kami dapat menggunakan pembelajaran ini dalam mengerjakan LKPD dan memindahkan ke LMS. Juga